Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidia Nurmasito. Nomor NIM saya adalah 2002101011010. Perkenalkan, nama saya Cindy Nuku Ferdianti, NIM 200210102022. Perkenalkan, nama saya Erika Yolanda Friselia, NIM 20001020339. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Guzodi, NIM 200210102044 dari Pendidikan Fisika, kelas A kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Dwi Wulandari dengan NIM 2010102054. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prima Idin Nurisa, NIM 20021010102068. Perkenalkan, nama saya Funggi Oktaviati, NIM 201010102114. Perkenalkan, nama saya Zafa Agnes Maha dari Prodi Pendidikan Fisika, NIM 20021010102116. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salva Zaro Ahadah, NIM 20021010102122. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang hukum Kirchhoff. Nah, hukum Kirchhoff itu adalah hukum dua persamaan yang berhubungan dengan arus dan beda potensialnya, atau pada umumnya dikenal dengan tegangan dalam rangkaian listrik. Nah, hukum Kirchhoff 1 dikenal sebagai hukum percabangan karena hukum ini memenuhi kekekalan muatan. Gustav Kirchhoff lahir pada 12 Maret 1824 di Prusia Timur. Ia adalah anak dari Friedrich Kirchhoff dan Johanna Henrich. Ia lulus dari Universitas Albertus pada tahun 1848 dan memutuskan untuk menikahi Clara Risolot yang merupakan anak dari dosen matematikanya. Dan pada tahun yang sama, mereka memutuskan untuk pindah ke Berlin, tempat di mana ia memperoleh gelar profesornya. Kirchhoff berkontribusi pada pemahaman dasar rangkaian listrik, spektroskopi, dan emisi dari hitam tubuh radiasi oleh benda panas. Dia menciptakan istilah radiasi benda hitam pada tahun 1862 dan dua set konsep independen baik dalam teori rangkaian dan emisi termal bernama hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff merupakan salah satu hukum dan ilmu elektronika yang berfungsi untuk menganalisis arus dan tegangan dalam rangkaian. Hukum Kirchhoff pertama kali diperkenalkan pada tahun 1845 oleh Gustav Robert Kirchhoff. Kirchhoff mengemukakan dua hukum Kirchhoff, yaitu hukum Kirchhoff pertama dan hukum Kirchhoff kedua. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian dan bunyi hukum Kirchhoff 1. Hukum Kirchhoff 1 merupakan hukum Kirchhoff yang berkaitan dengan arah arus dalam menghadapi titik percabangan. Bunyi hukum Kirchhoff 1 adalah sebagai berikut. Arus total yang masuk melalui suatu titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan arus total yang keluar dari titik percabangan tersebut. Pengertian dan bunyi hukum Kirchhoff 2 merupakan hukum Kirchhoff yang digunakan untuk menganalisis tegangan atau benda potensial komponen-komponen elektronika pada suatu rangkaian tertutup. Bunyi hukum Kirchhoff 2 adalah sebagai berikut. Total tegangan atau benda potensial pada suatu rangkaian tertutup adalah 0. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai rumus hukum Kirchhoff 1. Rumus hukum Kirchhoff 1 dapat dilihat dari gambar berikut. Berdasarkan gambar berikut, kita dapat merumuskan bahwa rumus hukum Kirchhoff 1 sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3 sama dengan I4 ditambah I5 ditambah I6. Karena sesuai dengan bunyi hukum Kirchhoff sendiri yang sudah dijelaskan, yaitu arus listrik yang masuk
ke suatu titik percabangan sama dengan arus listrik yang keluar dari titik percabangan tersebut. Soal hukum Kirchhoff 1. Di sini diketahui terdapat rangkaian arus listrik di mana ada dua cabang, yaitu cabang yang masuk dan cabang yang keluar. Dan diketahui I1 sama dengan 6A, I2 sama dengan 3A, I3 sama dengan 7A. Dan yang ditanya yaitu yang I4 karena belum diketahui. Lalu dijawab jumlah arus listrik yang masuk sama dengan jumlah arus listrik yang keluar, di mana I1 dan I2 termasuk arus listrik yang masuk dan I3 dan I4 termasuk arus listrik yang keluar. Jadi 6A ditambah 3A sama dengan 9A sama dengan 7A ditambah I4. Dan pindah ruas menjadi minus, dan 9A dikurangi 7A sama dengan I4, dan 2A sama dengan I4. Sebuah contoh soal, diketahui I1 3 ampere, I2 1 ampere, dan I4 0,5 ampere. Ditanya I3 dan I5. Untuk menyelesaikan masalah ini digunakan prinsip hukum Kirchhoff 1. Adapun persamaannya yaitu sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Di sini I1 sama dengan I5. I1-nya 3 ampere. Berarti secara otomatis I5-nya sama dengan I1, 3 ampere. Selanjutnya untuk mencari I3. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Sigma I masuknya menggunakan I2 plus I3 plus I4 sama dengan, ini sigma I keluarnya menggunakan I5. I1-nya 1 ampere, I3-nya dicari, I4-nya 0,5, I5 3. 1 sama 0,5 pindah ruas menjadi min 1,5. I3 sama dengan 1,5 ampere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum Kirchhoff sangatlah sulit penerapannya. Pasalnya, hukum Kirchhoff berupa rumus rangkaian listrik, bukan sebuah komponen. Komponen digunakan untuk hukum Kirchhoff. Contohnya yaitu rangkaian untuk rangkaian listrik. Contohnya rangkaian listrik seri ataupun paralel. Rangkaian seri. Rangkaian seri, jika lampu dipasang jauh dari sumber listriknya, maka lampu itu akan menyala redup. Sebaliknya, jika lampu dipasang dekat dengan sumber arus listriknya, maka lampu itu akan menyala terang, lebih terang. Dan rangkaian listrik paralel, jika lampu dipasang di semua posisi yang berbeda, maka lampunya itu seimbang, jadi sama, keterangannya sama, keterangan lampunya itu sama, tidak terpengaruh ini jaraknya jauh atau dekat, tidak terpengaruh. Contohnya lampu yang ada di rumah. Coba perhatikan nyala lampu rumah kalian. Ketika semua lampu mati dan hanya satu lampu yang menyala, maka tegangan dan juga arus di dalam rangkaian tersebut terfokus pada satu lampu saja. Hal itu membuktikan hukum Kirchhoff 1 berjalan. Hukum Kirchhoff 1 sedang melakukan perhitungan nilai tegangan dan arus yang optimal, sehingga lampu di rumah kalian bisa menyala dengan terang dan juga maksimal. Hal yang sama juga terjadi setiap rangkaian listrik, entah itu dalam bentuk lampu atau perangkat listrik yang lainnya. Sekali lagi, melihat penggunaan hukum Kirchhoff 1 tidak bisa secara langsung, Anda harus memahami hitungannya terlebih dahulu, di mana hitungannya bisa menjadi sangat rumit atau mungkin tidak begitu rumit jika kalian sudah memahaminya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.